Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Akila Armiana, NIM 2152211163, 2. Maya Trihartatik, NIM 2152211167, 3. Intan Kusuma Ayu Nur Anggraini, NIM 2152211179, 4. Hansa Hanifah, ya, NIM 2152211192, yang kelima Irwani Nur Hidayah, NIM 2152211193. Di sini kami akan memberikan video tentang percakapan bebas bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pengertian percakapan. Percakapan adalah sebuah komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yaitu antara pembicara dan pendengar untuk menyampaikan ide, pendapat, komentar, atau perasaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata percakapan adalah perihal bercakap-cakap atau dipertentangkan dengan apa yang ditulis. Sebagai makhluk sosial, manusia berkomunikasi untuk menyampaikan pikirannya. Oleh karena itu, harus diperlukan sebuah alat komunikasi berupa bahasa untuk saling berinteraksi, berhubungan, dan bekerja sama demi tercapainya sebuah tujuan bersama. Ciri-ciri percakapan. Pertama, melibatkan 2 orang atau lebih. Kedua, terdapat tanya jawab. Ketiga, memiliki topik pembicaraan. Keempat, bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Macam-macam percakapan. Yang pertama adalah prolog atau percakapan pembuka atau disebut dengan pendahuluan. Kemudian ada epilog, yaitu percakapan penutup yang memuat kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil pembaca, penonton, serta pendengar dalam sebuah pementasan. Ketiga ada monolog, yaitu percakapan antara 1 orang saja atau adegan sandiwara dengan pelaku tunggal yang membawakan percakapan seorang diri. Monolog sering digunakan dalam storytelling, stand-up comedy, dan pementasan teater. Yang terakhir ada dialog atau percakapan antara 2 orang atau lebih. Dalam istilah dialog adalah sebuah kegiatan literatur dan teatrikal yang terdiri dari percakapan lisan atau tertulis antara 2 tokoh atau lebih. Aturan dasar percakapan yaitu yang pertama adalah aturan menahan diri. Dengan menahan diri dari judgement, mengambil keputusan sepihak atau mempermasalahkan status. Kedua adalah mendengarkan. Dengan cara ini kita bisa mencari tahu pemahaman dari berbagai posisi dan perspektif yang berbeda. Yang ketiga adalah menemukan, yang artinya bertanyalah apabila kurang mengerti dari maksud percakapan untuk menemukan secara jelas dari apa yang kita tangkap. Syarat-syarat percakapan. Yang pertama, mengerti dengan benar dari makna, maksud, dan tujuan pembicaraan dan harus memiliki kecakapan dalam percakapan tersebut. Yang kedua, memiliki pendidikan atau pengetahuan mengenai topik yang dipilih. Ketiga, bersikap terbuka dan tidak berprasangka dalam mendengarkan percakapan. Keempat, menciptakan suasana damai, tenang, dan jauh dari emosi. Dan yang terakhir, percakapan yang dilakukan harus bersikap jujur, tidak manipulatif, dan tidak mencari kesalahan lawan bicara. Yang selanjutnya ada manfaat percakapan. Manfaat percakapan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat pribadi. Tingkat pribadi meningkatkan sikap saling memahami dan menerima, mengembangkan kebersamaan, hidup damai dan saling menghormati. Yang kedua, dalam masyarakat. Sarana saling menghormati, menerima dan kerjasama antar berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, dalam keseluruhan hidup bangsa.
Ini memecahkan masalah nasional, merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangsa, dan mengambil arah kehidupan bangsa menuju masa depan. Dan yang terakhir, di tempat kerja, membantu dalam kelancaran perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai langkah-langkah menyusun percakapan. 1. Tentukan tema apa yang akan dibicarakan. 2. Menentukan tokoh yang ikut terlibat. 3. Menentukan peran yang diambil dari masing-masing tokoh. 4. Membuat inti dari percakapan. 5. Menyusun percakapan. Dan yang terakhir adalah memperhatikan kaidah penulisan yang benar dari percakapan tersebut. Etika dalam percakapan. 1. Fokus kepada lawan bicara. 2. Jaga sikap tubuh tetap sopan. 3. Jangan terlalu mendominasi percakapan. 4. Hindari kata-kata sulit yang mungkin tidak dimengerti lawan bicara. 5. Saat berbicara dalam grup, gunakan bahasa yang dimengerti semua orang. Tips menjadi pendengar yang baik dan efektif. Pertama, tunggu orang lain selesai bicara sebelum merespon. Kedua, ulangi kembali apa yang Anda dengarkan. Ketiga, ajukan pertanyaan, jangan berasumsi. Keempat, tunjukkan bahasa tubuh yang positif. Dan yang terakhir, jujurlah jika Anda sedang tidak bisa mendengarkan dengan optimal. Percakapan formal dan non-formal. Percakapan formal adalah percakapan dengan bahasa yang baku, biasanya digunakan untuk menyapa orang yang lebih tua dari kita. Percakapan non-formal adalah percakapan dengan bahasa santai dan non-baku, biasanya digunakan dengan orang yang sepantaran dengan kita. Hei Akila, bagaimana kabarmu hari ini? Aku baik-baik saja, terima kasih. Bagaimana denganmu, Sasa? Kau terlihat sedikit kebingungan. Aku baik-baik saja, namun aku memiliki sedikit masalah. Apakah itu? Aku lupa menuliskan jadwalku untuk semester ini. Jadi sekarang aku kebingungan mengenai kelas-kelas apa yang ada hari ini. Bukankah jadwal kita berdua sama? Jika memang begitu, kau bisa bertanya kepadaku saja. Kau benar. Apakah kau tahu ada kelas apa hari ini pukul 8 pagi? Ada kelas PKN, pengajarnya adalah Pak Basuki. Oh, benar. Terima kasih banyak telah mengingatkanku. Apakah kita ada kelas lain lagi setelah itu? Iya, masih ada 2 kelas lagi untuk hari ini. Namun, ada istirahat untuk sekitar 3 jam di antaranya. Pada pukul 10 pagi kita ada kelas filsafat dan kemudian dari pukul 12 siang hingga pukul 2 tidak akan ada kelas. Lalu selanjutnya pukul setengah 3 akan ada kelas bahasa Indonesia bersama Bu Okta. Terima kasih banyak. Bolehkah aku menanyakanmu satu pertanyaan lagi? Iya, tentu saja. Ada apa itu? Apakah kau tahu kapan jadwal untuk kelas digital kreatif? Jika aku tidak salah, kelasnya ada pada hari Selasa pukul 1 siang. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih banyak. Apakah kau keberatan untuk mengirimkanku keseluruhan jadwalnya ke surat elektronikku nanti? Tentu saja, aku akan mengirimkannya kepadamu setelah kelas-kelasnya berakhir.